Lu tahu nggak, dulu ada satu raja Afrika yang saking kayanya dia bikin ekonomi Mesir anjlok cuma karena lewat sambil bagi-bagi emas. Seorang raja yang harta pribadinya nggak bisa dihitung, yang perjalanannya bikin dunia sadar bahwa pusat kekayaan terbesar bumi bukan Eropa atau Timur Tengah, tapi Afrika Barat. Dialah Mansa Musa Keita Perti, Kaisar Mali, orang paling kaya dalam sejarah manusia. Mansa Musa lahir sekitar tahun 1280 dari klan Keita, keluarga bangsawan yang mengklaim garis keturunan dari Sundiata Keita, pendiri Kekaisaran Mali. Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan istana Niani, dikelilingi ulama Islam, ahli strategi, dan administrator kerajaan. Musa sejak muda menunjukkan kecerdasan dan disiplin ekstrim, hafal hukum Islam, ahli logistik, dan paham ekonomi sejak remaja. Tapi ironinya dia bukan pewaris tahta. Kakaknya Abu Bakar II memegang mahkota dan Musa diposisikan sebagai deputi raja, bukan pusat. Sampai Abu Bakar II mengambil keputusan paling absurd dalam sejarah. Afrika melakukan ekspedisi raksasa ke Samudra Atlantik untuk mencari dunia di seberangnya. Dia membangun ribuan kapal, memuat puluhan ribu orang dan berangkat, lalu hilang. Dari ribuan kapal itu tak satu pun kembali. Dan hanya dalam satu momen, Musa yang dianggap cadangan tiba-tiba menjadi Mansa Musa I, penguasa salah satu kekaisaran terbesar dunia. Begitu berkuasa, Musa langsung menunjukkan kelasnya. Kekaisaran Mali saat itu berdiri di atas tambang emas terbesar planet ini, Bambuk, Bure dan Wangara. Lebih dari setengah pasokan emas dunia melewati batas kekuasaannya. Musa bukan cuma memanfaatkan kekayaan itu, dia memperluas Mali 2 kali lipat, menaklukkan Gao, Timbuktu, dan jalur perdagangan Sahara yang menghubungkan Afrika Barat dengan dunia Islam. Dia membangun birokrasi yang efisien. Pajak garam, logistik unta, rute karavan, semua dipetakan ulang. Dan kemudian terjadi salah satu peristiwa paling spektakuler dalam sejarah manusia saat pergi Haji Mansa Musa tahun 1324. Musa tidak pergi sendirian. Dia bergerak bersama 60.000 orang, pengawal, budak, juru masak, ulama, diplomat, dan pekerja. 120 unta membawa emas murni, masing-masing sekitar 130 kg. Musa memakai pakaian sutra, payung emas, dan di setiap kota yang dilewati, dia membagikan emas seenaknya. Hadiah ke fakir, sumbangan ke masjid, transaksi tanpa tawar-menawar. Akibatnya, nilai emas di Mesir jatuh drastis. Harga barang naik, ekonomi terguncang selama lebih dari 1 dekade. Ini satu-satunya contoh dalam sejarah ketika seorang individu menyebabkan inflasi nasional hanya dengan berpergian. Saat kembali dari Mekah, Musa membawa arsitek, sarjana, penyair, dan ilmuwan. Salah satu yang paling terkenal adalah Abu Ishaq al-Sahili, yang membantu membangun masjid-masjid besar. Amalia seperti Jingwe River Mosque di Timbuktu. Musa mengubah Timbuktu menjadi pusat ilmu global. Madrasah, perpustakaan, universitas.